Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 56. Wulan mulai menatap ke arah depan ruangan, menanti sesosok pria yang sampai saat ini masih bertengger indah di dalam hatinya. Sedangkan Ibu Ningsih, dia sudah pergi ke arah belakang menuju dapur. Entah rencana apa yang akan dia lakukan saat ini. Setelah memperhatikan semua para rombongan pria masuk, kini Wulan dengan jelas bisa menatap pria yang sudah sangat dia rindukan. Tidak apa jika tidak memilikinya, asalkan bisa melihat dirinya dari kejauhan. Mas Ikram, kamu sangat tampan dan gagah, Mas. Aku tidak pernah menyangka jika perjalanan cinta kita yang kita perjuangkan begitu berat, akhirnya benar-benar tidak dapat diselamatkan kembali. Ini semua memanglah kesalahanku, Mas. Aku yang bodoh sudah meninggalkan laki-laki baik sepertimu. Ucap Wulan pelan sambil meneteskan air matanya. Kini acara yang dinantikan oleh semua orang akan segera dimulai. Setelah menyapa para kerabat dari keluarga Ikram dan juga dari keluarga Sinta, mereka mulai menduduki ruangan tersebut. Begitupun dengan Ikram, saat ini dia sudah duduk di depan meja dan di sampingnya adalah Bapak Penghulu. Di depannya sudah ada Bapak Baskara yang selaku wali nikah untuk Sinta. Pak Baskara tersenyum senang menatap calon menantunya yang sangat gagah dan berwibawa. Dia tidak pernah menyangka sebelumnya dengan takdir Tuhan yang tak pernah bisa ditebak dan diduga. Sungguh tidak disangka jika pria biasa yang dulunya menolong dirinya dari perampokan para penjahat ternyata akan menjadi menantunya saat ini. Apakah kamu sudah siap, Nak? Tanya Pak Baskara tersenyum. Insya Allah saya siap, Pak. Tegas Ikram. Dan hal itu membuat para tamu yang hadir merasa bahagia dan ikut tersenyum. Detik kemudian, Pak Penghulu pun memberi aba-aba jika acara akad nikah sudah bisa dilaksanakan segera. Dan dengan lantang, Pak Bagas Baskara langsung mengucapkan kata akad nikah kepada sang menantu. Ikram dengan tak kalah lantang menjawab ucapan dari sang mertua. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Baskara binti Bagas Baskara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Apakah para saksi sah? Tanya Pak Penghulu. Dan mereka pun menjawab sah dengan kompak sambil tersenyum senang. Alhamdulillah. Sekarang kamu sudah sah menjadi suami dari Nona Sinta Baskara. Ucap Pak Penghulu memberi selamat. Wulan yang menatap wajah mantan suaminya yang tampak bahagia pun langsung meneteskan air mata. Jujur, hatinya terasa sakit dan perih, tapi dia mencoba untuk menerima dan ikhlas. Toh ini semua adalah keinginannya dulu. Sedetik kemudian Wulan pun baru tersadar jika sedari tadi ibunya sudah tidak ada di samping kursi roda miliknya. Wulan mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Dia menelusuri penglihatannya ke seluruh ruangan. Dan tetap saja Wulan tidak dapat menemukan ibunya tersebut. Tiba-tiba Wulan merasakan sesuatu hal yang membuatnya berdebar kencang. Apakah saat ini ibunya itu sudah mulai melakukan sesuatu untuk pernikahan Sinta? Dan dengan cepat dia berusaha membalikkan kursi rodanya ke arah dapur. Saat ini semua orang sedang sibuk menatap sang pemeran utama. Sinta mulai turun dari tangga ditemani oleh Winda dan Mama Iren. Mereka sangat kagum dan takjub saat melihat wanita yang menjadi istri Ikram sekarang ini. Sinta benar-benar sangat cantik bak ratu kerajaan. Dan tanpa sadar ternyata Ikram juga sudah ikut diam tak berkedip menatap ke arah wanita yang sudah menjadi istri sahnya tersebut. Silakan duduk di samping suamimu, Nona Sinta. Ucap Pak Penghulu dengan suara kuat, membuat Ikram langsung terkejut dan tersadar dari lamunannya. Tanpa dia sadari, jika ternyata wanita yang dia kagumi sudah duduk di samping tubuhnya saat ini. Saat mereka sedang fokus dengan kedua pasangan pengantin baru tersebut, lain halnya dengan Wulan dan Ibu Ningsih. Saat ini Wulan sudah menemukan keberadaan ibunya yang berada di dapur. Dia terlihat tidak mencurigakan di mata Wulan, karena yang dia lihat saat ini jika ibunya sedang berada di dapur bersama para pelayan. Hei kau, ini khusus makanan dan minuman untuk pengantin ya. Ingat, jangan ditukar ya. Ini untuk Sinta dan ini untuk Ikram. Sesuai adat yang kita lakukan jika setelah akad nikah selesai akan diadakan acara sulang menyulang antara pengantin baru. Dan ini sesuai dengan permintaan dari Nyonya Iren. Jelas Ibu Ningsih. Baik Nyonya, kami akan mengingat ucapan Anda. Jawab para pelayan. Bagus. Ucap Ibu Ningsih tersenyum.
Di detik kemudian dia pun tersadar dengan keberadaan Wulan. Wulan? Kenapa kamu berada di sini ya? Tanya Ibu Ningsih. Aku mencari ibu, karena ibu tidak ada di sampingku saat acara sedang berlangsung. Ya, ibu, apa yang sedang ibu lakukan di sini? Bukankah kita hanya tamu, Bu, di rumah Sinta? Tanya Wulan. Iya, tapi tadi Nyonya Iren sendiri yang memerintahkan ibu untuk membuat hidangan untuk kedua pengantin. Katanya dia lupa untuk membuatnya. Jadi karena ibu yang tahu caranya, maka ibu yang menawarkan diri kepada Nyonya Iren. Jawab Ibu Ningsih tersenyum. Oh, tapi ibu tidak sedang melakukan rencana apapun kan? Tanya Wulan yang curiga. Tentu saja tidak. Ayo kita ke depan. Ibu yakin pasti acaranya sudah akan segera selesai. Habis ini lanjut acara menikmati hidangan. Iya, Bu. Tanpa curiga Wulan pun mengikuti ibunya tersebut. Ibu Ningsih langsung mendorong kursi roda milik Wulan menuju ke tempat acara pernikahan. Sesampainya di sana, terlihat jika Sinta dan Ikram sudah sah menjadi suami istri. Setelah selesai membaca doa, mereka pun mulai berfoto ria. Tak lama kemudian datanglah para pelayan yang membawa hidangan mereka. Dan pelayan yang khusus untuk hidangan pengantin pun mulai menyuguhkan hidangannya untuk Ikram dan Sinta. Ini apa, Mah? Tanya Sinta yang heran. Sayang, ini adalah salah satu adat kita. Kalian akan melakukan makan bersama antara suami istri dengan saling menyuapi. Nanti kamu menyulangi Ikram, dan begitu pun sebaliknya ya. Setelah itu kalian bergantian saling menukar minuman dengan tangan kalian masing-masing. Ini sebagai simbol jika apapun keadaannya, susah dan senang kalian akan tetap kompak dan saling mencintai. Baik, Mah. Jawab Sinta tersenyum. Dengan cepat mereka pun mulai melakukan apa yang Mama Iren perintahkan. Mereka saling menyuapi makanan yang sudah tersedia. Hal itu membuat para tamu yang menyaksikan langsung tersenyum senang. Tapi tidak dengan Wulan. Saat ini dia sedang memperhatikan wajah Ibu Ningsih yang sedari tadi tampak bahagia. Wulan yang merasa mulai curiga pun langsung bertanya padanya. Ibu, kenapa ibu merasa sangat bahagia? Tentu saja, karena sebentar lagi rencana ibu akan segera berhasil. Apa? Rencana? Rencana apa, Bu? Tentu saja rencana yang ibu katakan kemarin. Lihatlah minuman itu, Wulan. Di minuman Ikram yang akan diberikan untuk Sinta. Minuman itu sudah mengandung racun cyanida yang sangat berbahaya. Mereka tidak akan menyadarinya karena racun itu tidak berbau dan berbekas. Ibu sudah memberinya dengan dosis yang lebih banyak. Jadi sekali minum dijamin langsung mati. Wulan langsung terkejut saat mendengar penuturan dari ibunya tersebut. Dengan cepat dia menatap ke arah pasangan pengantin baru itu. Sebentar lagi adalah prosesi bertukar minum. Tidak, Bu. Lepas, Bu. Biarkan aku menggagalkan rencana ibu. Teriak Wulan yang ingin menjalankan kursi roda miliknya. Tidak, ibu tidak akan membiarkanmu. Jawab Ibu Ningsih memegang kursi roda Wulan dengan kuat. Wulan yang mulai panik pun merasa sangat takut dan bingung. Terlihat jika mereka mulai memegang gelas masing-masing yang diberikan Mama Iren. Dengan sekuat tenaga Wulan mulai bangkit dan berlari menuju ke arah pengantin baru itu. Dan hal itu membuat Ibu Ningsih merasa terkejut dan marah. Wulan, apa yang kau lakukan? Teriak Ibu Ningsih mengejar Wulan. Sinta, jangan kau minum minuman itu. Teriak Wulan dan langsung merebut gelas yang ada di tangan Ikram. Semua orang merasa sangat terkejut dengan apa yang Wulan lakukan. Begitupun dengan Sinta dan Ikram. Wulan, kau... Wulan, dasar anak bodoh. Apa yang kau lakukan, ha? Teriak Ibu Ningsih membuat suasana semakin gaduh. Tidak, Bu. Aku tidak akan membiarkan ibu melakukan kejahatan lagi. Aku akan menggagalkannya. Tidak, cepat berikan minuman itu. Ibu Ningsih berusaha merebut gelas yang dipegang oleh Wulan. Dan tanpa sengaja Wulan malah meminum air di gelas tersebut sampai habis tak tersisa. Dan hal itu membuat Ibu Ningsih langsung menjerit histeris. Wulan, Wulan, kenapa kamu meminumnya? Teriak Ibu Ningsih seperti orang gila. Pak Adam yang melihat kegaduhan itu pun langsung berlari ke arah mereka. Dia akan mencoba menenangkan istrinya tersebut yang sudah berlaku sangat berlebihan. Bu, apa yang sedang kau lakukan? Kau sudah membuat malu dan merusak acara pernikahan mereka, Bu. Teriak Pak Adam marah. Semua orang di ruangan itu mulai menatap Bu Ningsih dengan wajah bertanya-tanya. Bukankah Wulan hanya meminum air biasa?
kenapa saat ini dia menjerit seperti orang gila. Detik kemudian, semua orang dikejutkan dengan terjatuhnya Wulan ke bawah lantai. Wulan mulai menampakkan reaksi dari racun sianida yang sudah bekerja di dalam tubuhnya. Ikram dan Bang Jack yang melihat keadaan Wulan pun langsung curiga. Mereka sangat tahu jika itu adalah racun. Wulan sudah meminum racun, pikir mereka. Wulan, sadar Wulan. Bangsat, siapa yang telah menaruh racun di minuman milik Sinta? Tanya Ikram dengan wajah memerah. Semua orang mulai kalut dan khawatir. Bagaimana bisa di pernikahan Ikram dan Sinta telah terjadi percobaan pembunuhan? Tolong cepat bawa anakku. Dia telah meminum racun sianida. Tolong selamatkan dia. Ucap Ibu Ningsih yang mulai kalut membuat semua orang langsung menatap terkejut ke arahnya. Bagaimana bisa wanita tua itu tahu jika ada racun sianida yang terkandung di dalam minuman Sinta? Pikir mereka mulai merada. Apa maksudmu, Ningsih? Apa jangan-jangan kau yang sudah melakukan ini, ha? Jawab, Ningsih. Teriak Pak Adam emosi. Iya, aku yang melakukannya. Aku yang membunuh putri dari Baskara. Tapi anak bodohmu itu malah menggagalkan rencanaku. Lihatlah, kenapa malah dia yang meminumnya? Jawab Ibu Ningsih tak kalah berteriak. Membuat semua orang langsung melotot menatapnya dengan tajam. Manusia terkutuk kau, Ningsih. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pak Adam dengan marah langsung mencekik leher Ibu Ningsih hingga dia tidak bisa bernafas. Membuat semua orang langsung berlari untuk memisahkan. Sedangkan Wulan langsung dibawa oleh Tio dan juga Mark. Dengan perasaan panik, Sinta pun ikut berlari mengejar mereka. Dia berniat untuk menemani Wulan. Mereka langsung menuju ke rumah sakit Harapan. Di dalam mobil, keadaan Wulan saat ini sudah terlihat semakin parah. Darah dan busa mulai keluar dari mulut Wulan. Dengan keadaan tubuh yang kejang-kejang, bahkan matanya mulai melotot tak terkendali. Sinta yang melihat keadaan Wulan yang hampir di ujung tanduk mulai menangis dan panik. Sungguh, jika Wulan tidak menyelamatkannya, pasti saat ini dialah yang sudah berada di posisi Wulan. Iya, aku mohon lebih cepat lagi. Aku sangat takut dengan keadaan Wulan, Tio. Ucap Sinta menangis. Sinta menggenggam tangan Wulan seakan memberi kekuatan, sambil berdoa agar Wulan bisa selamat dari racun tersebut. Wulan, aku mohon bertahanlah. Kuatkan dirimu, Wulan. Aku mohon. Ya Tuhan, selamatkanlah Wulan. Aku mohon. Doa Sinta menangis pilu. Sedangkan di rumah Baskara, saat ini kegaduhan masih terjadi dengan bertambah parah. Mereka semua mulai ingin menyerang Ibu Ningsih. Bagaimana bisa wanita tua itu tidak tahu diri melakukan percobaan pembunuhan dengan sang pemilik rumah? Mama Iren yang merasa geram langsung menampar wajah Ibu Ningsih hingga berkali-kali. Berani sekali kau berniat ingin membunuh putriku. Dasar manusia tidak tahu diri kau, Ningsih. Kau adalah monster berkedok manusia. Kau tidak pantas hidup, Ningsih. Teriak Mama Iren emosi. Saat ini Ibu Ningsih sudah terjatuh di lantai akibat tamparan yang diberikan oleh Mama Iren. Darah segar mulai mengalir di kedua sudut bibirnya. Dan tanpa mereka sangka, wanita itu malah tersenyum mengejek sambil mengelap darah segar tersebut. Itu adalah hukuman karena putrimu sudah mengganggu rencanaku. Apa saat ini kalian ingin menyerangku? Cih, aku tidak takut dengan kalian semua. Ikram yang mendengar ucapan dari mantan mertuanya tersebut pun langsung meradang dan geram. Dengan cepat dia mendatangi Ibu Ningsih dan mencekik lehernya dengan sangat kuat, membuat Ibu Ningsih sangat susah untuk bernafas. Kau benar-benar iblis. Bukankah aku sudah pernah memperingatkanmu? Jangan pernah mengganggu keluargaku, Ningsih. Karena aku tidak akan tinggal diam dan akan menghabisi nyawamu dengan cara yang menyedihkan. Apa kau kira aku hanya main-main dengan ucapanku? Teriak Ikram marah. Lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas. Ucap Ibu Ningsih terbata-bata. Dengan cepat Ikram langsung melepaskan cekikannya, membuat Ibu Ningsih langsung menarik nafas dengan ngos-ngosan. Tak lama kemudian, Ikram mulai berdiri menghadap ke arah Ningsih.
Dan saat Ningsih masih lengah dengan yang dia lakukan, Ikram pun langsung mengeluarkan senjatanya yang berada di balik tubuhnya. Mereka yang menyaksikan kegaduhan itu pun mulai menjerit histeris dengan apa yang Ikram lakukan. Bersambung